Assalamualaikum teman-teman semua. Insya Allah dalam video kali ini kita akan membahas tema Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara bersama Kak Syifa Azkia. Oke, di sini ada Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian dari Pancasila sebagai negara adalah Pancasila menjadi pondasi hukum dan politik dalam penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, segala kegiatan penyelenggaraan negara seperti pemerintahan hukum, pemilihan presiden, gubernur, dan aturan-aturan yang ada di negara kita harus berdasarkan Pancasila. Ibaratnya, ketika kita ingin membangun sebuah rumah, hal pertama yang harus dibuat adalah pondasi. Pondasi ini sangat penting karena menentukan kekuatan dan ketahanan rumah tersebut. Jika pondasi kuat, maka rumah akan berdiri kokoh dan tidak mudah roboh, meskipun ada guncangan atau angin kencang. Begitu juga dengan negara. Jika Indonesia tidak memiliki pondasi seperti Pancasila, maka banyak sekali hal negatif yang akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Pertama, negara akan kehilangan arah. Tidak ada panduan yang jelas dalam membuat aturan atau kebijakan. Begitupun dengan agama Islam. Segala sumber kehidupan, beribadah, bermuamalah, itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kalau umat beragama Islam tidak memiliki pedoman seperti Al-Quran, maka umat tersebut akan kehilangan arah. Kedua, rakyat bisa terpecah belah karena tidak ada nilai pemersatu seperti persatuan, keadilan, dan gotong royong. Ketiga, pemerintah bisa semena-mena. Kenapa? Karena jika tidak ada nilai-nilai seperti keadilan dan kemanusiaan, pemimpin bisa bertindak sesuka hati tanpa memikirkan rakyatnya. Keempat, hukum bisa tidak adil. Tanpa Pancasila sebagai dasar hukum, aturan bisa dibuat tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, identitas bangsa akan hilang. Kenapa? Karena Indonesia bisa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbudaya, religius, dan menghargai perbedaan. Jadi kita bisa simpulkan seberapa penting Pancasila sebagai dasar negara agar Indonesia bisa berdiri kuat, bersatu, dan adil bagi seluruh rakyatnya. Nah, di sini ada contoh Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari adalah menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian berdoa sebelum belajar, makan, atau bepergian. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Contohnya, kita punya teman yang beragama non-muslim. Kita tidak boleh paksa dia untuk masuk Islam. Harusnya kita doakan agar dia mendapatkan hidayah. Kita kenalkan dengan ajaran-ajaran agama Islam seperti apa. Jadi jangan saling memaksakan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh yang dapat kita terapkan adalah menolong teman yang sedang kesulitan. Contohnya ketika teman kalian atau kita semua mendapatkan pekerjaan rumah, PR, ada teman kita yang kurang paham, kita bantu. Kita bantu kerjakan, kita bantu jelaskan. Kemudian yang kedua, tidak membuli atau mengejek orang lain. Membuli dan mengejek merupakan perbuatan yang kurang baik. Kita harus adil dalam memperlakukan teman-teman kita. Kita harus bersikap sopan kepada siapapun. Kita harus saling menyayangi, menghormati, menghargai. Nah, alinea yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya adalah menjaga kerukunan dengan teman dari suku dan berbudaya yang berbeda. Di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya. Kita harus saling menghargai. Suku dia itu, budaya dia itu, kita ini. Nah, kita harus saling menghargai. Kemudian cinta tanah air seperti memakai produk lokal. Jangan mentang-mentang kita melihat produk luar itu jauh lebih bagus, kita pakai produk luar tersebut. Tidak seperti itu. Kita harus mencintai tanah air dengan memakai produk lokal, produk-produk yang asli dari Indonesia. Kemudian sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya adalah bermusyawarah saat membuat keputusan bersama di kelas ataupun di kelompok. Jangan langsung mengambil keputusan satu pihak, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Kemudian menghargai pendapat teman.
menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Nah, sila yang kelima yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya membantu teman yang kekurangan tanpa pamrih. Kita membantu teman tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang kedua tidak memilih-milih teman. Kemudian berlaku adil saat bermain atau berbagi sesuatu. Oke, selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah pandangan hidup atau cita-cita yang memberi arah dan tujuan bangsa. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara ialah menjadi nilai dan prinsip yang membentuk cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai patokan dalam penyelenggaraan yang ada di negara Indonesia. Contohnya seperti pemilihan presiden, kemudian yang merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, seperti itu. Nah, di sini ada kelima Pancasila dan contoh dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, pemerintah menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, pemerintahan melarang penyiksaan terhadap tahanan dan menjunjung hak asasi manusia. Kemudian negara mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkena bencana, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Selanjutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya upacara bendera dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, pelaksanaan pemilu secara demokratis atau secara dipilih untuk memilih wakil rakyat dan presiden. Kemudian, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintahan menjalankan program subsidi, misal BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, dan pembangunan infrastruktur merata di berbagai daerah, termasuk daerah yang tertinggal. Nah, agar penjelasannya lebih mudah dipahami, kalian bisa perhatikan baik-baik penjelasan yang ada di sini. Teman-teman, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi jiwa yang menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. Selama kita berpegang pada Pancasila, Indonesia akan tetap teguh berdiri. Dengan Pancasila, kita berbeda untuk bersatu, bersatu untuk maju. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.